Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pecinta benda pusaka Letkol Infantri Erwin Syah Taufan mendapat hadiah keris Kiai Carubuk dari kolektor keris Palembang Ari Afrizal. Hadiah ini diberikan sebagai bentuk pelestarian benda pusaka. Letkol Infantri Erwin Syah Taufan terlihat sedikit terkejut saat menerima keris Kiai Carubuk dari kolektor keris Palembang Ari Afrizal. Hal ini mengingat keris di era Sunan Kalijaga ini hanya dia lihat di literatur tanpa melihat maupun menyentuhnya secara langsung. Pemberian hadiah keris ini sendiri disaksikan Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi dan Kasrem 044 Garuda Dempo Kolonel Infantri Grandi Mangiwa. Wakil Asisten Teritorial Kodam 2 Sriwijaya ini mengatakan keris Kiai Carubuk memiliki banyak keunikan. Keris pada umumnya hanya memiliki 3 pamor maupun 5 pamor, namun keris ini memiliki keunikan dengan 9 pamor. Selain itu, keris ini memiliki banyu mili yang di bawahnya juga ada pamor. Keunikan inilah yang membuat mahakarya ketiga dari MPU Suko Mandarangi ini berbeda dengan lain. Informasi yang dihimpun palfresh.com, keris Kiai Carubuk merupakan peninggalan kerajaan Majapahit tepatnya pada masa Sunan Kalijaga. Keris ini menjadi senjata Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-7. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga mengakulturasikan budaya dan agama. Dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam mengajarkan ajaran Islam. Sementara itu, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menilai keris ini sangat layak dimiliki Letkol Erwin Syah. Selain sebagai abdi negara, Letkol Erwin Syah merupakan sosok yang mampu melestarikan budaya Indonesia. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ahadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Oku mengutus 39 atlet untuk bertanding pada ajang Pornas ke-6. Puluhan atlet ini akan mengikuti 9 cabang inorga yang akan diselenggarakan di Palembang dan Ogan Ilir. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ke-6 resmi dibuka pada Jumat malam. Dalam olahraga ini, Kormi Oku mengirim 39 atlet untuk bertanding di ajang nasional tersebut. Seperti diketahui, puluhan penggiat Kormi Oku ini sudah dilepas oleh asisten 3 Setda Oku Haji Romson Fitri di pendopo dinas Bupati Oku. Sekretaris Kormi Oku Firmansyah mengatakan 39 penggiat Kormi Oku akan mengikuti 9 cabang induk olahraga dari 47 cabang inorga yang dipertandingkan pada Pornas ke-6 di Palembang dan Ogan Ilir. Adapun inorga yang akan diikuti Kormi Oku yaitu Indonesia Esport Association, Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, Perkumpulan Pelayang Indonesia, Ikatan Langka Dansa Indonesia, kemudian Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia, Bela Kempo Indonesia, Asosiasi Seni Tarung Tradisi dan Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia. Sementara itu, Asisten 3 Setda Oku Haji Romson Fitri mengatakan, Pemkab Oku berharap penggiat Kormi Oku dapat mengharumkan nama daerah dalam ajang Pornas yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2022. Kita Pemkab Oku melepas kontingen Pornas ke-6 di Palembang dari utusan Kormi Kabupaten Oku untuk mengikuti lomba olahraga dan rekreasi. Dan tentunya kita berharap dalam kesempatan ini tadi sudah kami sampaikan bahwa mari kita sama-sama menjaga nama baik Kabupaten Ogan Ilir, membawa harum nama Kabupaten Ogan Ilir. Membawa nama baik itu bukan hanya kita mendapatkan menang ataupun prestasi di perlombaan di Pornas, tetapi menjaga nama baik Kabupaten Ogan Ilir bisa dari sikap kita di dalam sportivitas kita di dalam mengikuti perlombaan. Reporter dan juru kamera Yanson, palfresh.com. Pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan 10 TKP berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Salah seorang pelaku terpaksa ditindak tegas karena mencoba kabur saat hendak ditangkap. RA alias Oim harus melakukan sakit di kakinya. Pelaku curanmor ini terpaksa mendapat tindakan tegas karena mencoba kabur saat hendak ditangkap. Diketahui Oim bersama temannya yang kini masuk ke daftar pencarian orang melakukan pencurian motor milik Yusmita Dewi saat berbelanja di kawasan Kertapati. Aksi mereka bukan hanya di situ, tercatat ada 9 lokasi lainnya yang pernah dilakukan tersangka dalam mencuri motor.
Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan bahwa pelaku ditangkap atas ulahnya mencuri motor milik Yusmita Dewi. Saat itu kunci motor korban masih menempel, kemudian temannya menyuruh pelaku untuk mengambil motor tersebut. Melihat kondisi aman, pelaku langsung ambil motor. Selanjutnya, motor curian dijual pelaku di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan harga 4 juta rupiah, kemudian hasilnya dibagi dua. Polres Palembang khususnya unit PPA berhasil mengamankan satu orang laki-laki umurnya sekitar 26 tahun ya. Dia memang melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya anak-anak, rata-rata umurnya masih 10 tahun, yang baru dinyatakan hasil interogasi awal dengan pelaku itu sekitar 15 orang anak-anak sekitar kompleks tempat dia tinggal, dengan modus ya dia menunjukkan alat kelaminnya ke anak-anak kecil itu, dengan terus kita gantian saya pegang gitu kan. Itulah yang dilakukan. Ada juga modusnya dia memberi uang jajan terhadap anak-anak korban ini. Dengan saat ini kami mendalami pelaku, otomatis kita juga kita lakukan pemeriksaan secara kejiwaan juga, tetap kita lakukan standarnya, kita jelas pasal yang jelas apabila nanti dengan anak yang korbannya, dengan anak juga tetap, tapi kalau pelaku dewasa. Sementara itu, pelaku OI mengakui perbuatannya usai mendapat motor curian kemudian disembunyikan di rumahnya sebelum dijual. OI mengaku jika hasil penjualan motor itu dihabiskan untuk bermain judi slot. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim kajian koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan sejak 1 bulan terakhir melakukan kajian peninggalan Kiai Marogan. Kajian ini melibatkan zuriat dari ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan. Tim koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan mulai memaparkan hasil kajian peninggalan Kiai Marogan kemarin. Kajian yang dilakukan sejak 1 bulan terakhir ini melibatkan zuriat dari ulama yang karismatik tersebut. Salah seorang zuriat Kiai Marogan, Ustadz MGSA Fauzan Yayan SQ menjelaskan, julukan Kiai Marogan diambil dari perjuangan ulama bernama asli MGS Abdul Hamid dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dia menjelaskan, julukan Kiai Marogan bukan hanya dinisbatkan kepada MGS Abdul Hamid saja, namun ada dua kiai lainnya seperti Syekh Mahmud yang merupakan orang tua dari Kiai Marogan dan Kiai Abdul Aziz atau dikenal dengan Kiai Mudo yang merupakan adik dari Kiai Marogan. Semasa hidup, Kiai Marogan meninggalkan 2 masjid di Kampung Karangberahi di kawasan 5 Ilir. Selain itu, Kiai Marogan juga mewakafkan 3 pemondokan haji saat melakukan dakwah di kawasan Ilir. Lebih jauh dia menjelaskan, Kiai Marogan dikenal sebagai saudagar sukses di bidang saumil sehingga memiliki warisan tanah yang luas, salah satunya tanah di Pulau Kemaro. Sementara itu, salah seorang narasumber, Dr. Ulia Kencana mengatakan, kisah Kiai Marogan hingga saat ini tetap melegenda di hati masyarakat. Salah satu peninggalan yang kini masih terawat adalah 2 masjid. Saat itu, Kiai Marogan diangkat pemerintah Belanda untuk mengurusi masalah keagamaan sebagai birokrasi agama. Dalam setiap wakafnya sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak bisa digadai atau dijual oleh ahli warisnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi berkomitmen menjaga dan melestarikan peninggalan Kiai Marogan. Bahkan museum milik Pemprov Sumsel ini akan membuat ruang pamer khusus untuk peninggalan Kiai Marogan. Reporter Sri Depi, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.